Bruno Fernandes menunjukkan sikap yang luar biasa saat memberikan penalti pada Marcus Rashford. Kapten Manchester United itu menilai Rashford sangat membutuhkan gol untuk mendapat kepercayaan diri dan dia memberikan jalan. Manchester United menjalani laga tandang ke markas Everton pada pekan ke-13 Premier League. Pada duel di Goodison Park itu, Setan Merah menang 3 gol tanpa balas atas tuan rumah. Ketiga gol Manchester United ke gawang Everton dicetak oleh Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, dan Anthony Martial. Harusnya Bruno Fernandes masuk dalam daftar pencetak gol. Pemain 29 tahun itu bisa menggantikan nama Rashford dalam daftar pencetak gol timnya, tepatnya gol kedua. Pada menit ke-52, United mendapatkan penalti dari wasit. Anthony Martial dijatuhkan pemain lawan di area terlarang. Nah, seharusnya Bruno Fernandes yang mengambil penalti itu. Fernandes adalah penendang penalti utama. Namun Fernandes justru memberikan bola pada Marcus Rashford. Pada akhirnya, Rashford mencetak gol dari titik putih. Ini adalah gol pertama Rashford bersama United sejak September lalu. Saya merasa Marcus memerlukan sedikit kepercayaan diri. Dan karena Marcus juga merupakan pengambil penalti yang hebat, saya 100% yakin dia bisa mencetak gol penalti itu. Ini bukan soal siapa yang mengambil penalti. Ini soal bikin gol penalti dan Marcus melakukannya dengan sempurna. Kata Fernandes dikutip dari Sky Sports. Musim lalu, Rashford tercatat sebagai pencetak gol terbanyak Manchester United. Namun performanya menurun signifikan pada musim 2023-2024. Nah, Bruno Fernandes yakin gol penalti ke gawang Everton bisa jadi motivasi bagi Rashford. Striker dan winger jelas bahwa mereka ingin mencetak gol. Mereka perlu mencetak gol. Itu adalah bagian dari permainan mereka. Dan itu memberi Anda lebih banyak motivasi. Saya pikir setelah penalti, Marcus tidak bisa dihentikan. Dia bisa menghadapi semua orang. Jadi menurut saya, terkadang Anda membutuhkan kesempatan ini. Kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda. Ujar Bruno Fernandes. And as Marcos is an excellent penalty taker too, I'm 100% sure that he could score that penalty. So it's not about to take it; it's about scoring the penalty. And Marcos did it perfectly. Been great for us. Obviously, last season. Rashford sendiri sebelumnya sedang seret gol, baru sekali menjebol gawang lawan dalam 16 penampilan sebelumnya di musim ini. Fernandes menilai sang penyerang lebih butuh kesempatan itu, sekalipun ada resiko membuat momentum MU hilang andai gagal dalam eksekusi. Marcus musim lalu tampil menakjubkan, jadi ekspektasi terhadap dirinya lebih tinggi lagi. Dan sekarang yang penting soal mengembalikan gol-gol itu. Saya sangat senang dia mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang besar. Imbuhnya. Kemudian Fernandes pun dipuji oleh manajernya Erik ten Hag usai aksinya mengizinkan Marcus Rashford mengambil penalti pada babak kedua dalam kemenangan di Goodison Park. Bruno Fernandes sendiri memang sering melakukan tendangan penalti untuk klub, namun aksi dermawannya kemarin pun dipuji oleh ten Hag setelahnya. Anda lihat juga betapa hebatnya seorang Kapten Bruno merasakan bahwa rekan satu timnya membutuhkan gol itu. Jelas manajer asal Belanda itu. Obviously, last season it was amazing, so everyone expectations for this season was higher. So it's just about getting these goals back, and everyone was still saying that it's. Meski begitu, mantan kapten Manchester United, Roy Keane malah melontarkan kritik terhadap Erik ten Hag saat The Red Devils meraih kemenangan 3-0 atas Everton. Roy Keane mengkritik sikap Erik ten Hag yang enteng memuji Bruno Fernandes, padahal banyak pekerjaan rumah yang masih belum dibenahi. Menurutnya, pujian tersebut dirasa terlalu berlebihan jika melihat fakta bahwa MU saat ini masih duduk di peringkat 6. Dia memberikan pujian kepada Bruno karena merelakan penalti untuk rekannya. Sampah banget. Manchester United kini berada di peringkat ke-6. Jika Anda kembali ke beberapa tahun yang lalu, jika Anda berada di peringkat ke-6, Anda akan merasa malu. Namun jelas mereka tampak senang dengan posisi ke-6. Ujar Roy Keane di Sky Sports. Roy Keane yang memperkuat MU selama kurang lebih 13 tahun menilai bahwa Manchester United seharusnya bersaing secara konsisten
di papan atas klasemen Premier League. Jalan mereka masih panjang. Manchester United harus bersaing dengan tim-tim terbaik. Itu termasuk Liverpool, Manchester City, Arsenal. Tidak cukup bagus dengan bakat yang mereka punya. Begini, mereka ada di dalam posisi yang bagus, tapi alasan Anda bermain untuk Manchester United adalah untuk bersaing dengan tim-tim papan atas. Tutur Kien. Meski begitu, pujian Ten Hag ini sendiri dimaksudkan agar anak-anaknya tersebut menumbuhkan vibes positif yang mana hal itu sangat dibutuhkan agar sang pemain bisa tampil lepas di lapangan. Selain aksinya yang memberikan penalti tersebut jadi sorotan, aksi Bruno Fernandes saat bersama Garnacho pun juga jadi viral. Winger Manchester United Alejandro Garnacho diminta membumi oleh Bruno Fernandes setelah mencetak gol cantik. Bruno Fernandes enggan terlalu memuji Alejandro Garnacho yang sedang mendapatkan momen istimewa. Hal ini tidak lepas dari gol cantik yang dicetak oleh sang winger untuk membantu timnya menang dengan skor 3-0. Garnacho mencetak gol pertama Man United dengan melakukan tendangan salto. Saya tidak merasa ia pantas, tetapi tidak apa-apa. Gelar ini didapat hanya karena gol yang cantik. Tetapi saya juga punya harapan untuknya. Ucap Bruno Fernandes seperti dilansir dari Metro. Menurut Fernandes, Garnacho masih perlu mengasah beberapa kemampuannya lagi. Saat ini, pemain asal Argentina itu dianggap belum mencapai titik terbaiknya. Garnacho pun tidak perlu merasa khawatir karena ia masih berusia 19 tahun. Ia masih memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkan bakat yang ada. Fernandes pun berjanji akan mendukung penuh Garnacho untuk mencapai level permainan tertinggi. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.